Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bisa duduk bersama di majelis ini. Niat kita tiada lain tiada bukan adalah mengaji. Mengaji tentu sesuatu yang amat sangat dibutuhkan, dibutuhkan dalam hidup. Bahkan memang kebutuhan hidup terhadap ngaji itu di atas primer. Jadi kalau ada di atas primer, ya ngaji itu. Karena itu kalau kita perhatikan segala masalah yang ada dan dialami oleh hidup manusia itu karena masalah kurang ngaji. Nah, sebenarnya apa tujuan dari kita ngaji atau kalau hidup? Sebenarnya yang paling kita inginkan dari hidup apa, Bapak Ibu? Makna. Inilah yang paling penting dalam hidup kita, yaitu makna. Bagaimana hidup ini hidup yang bermakna. Sebab bisa dibayangkan kalau orang hidup tidak bermakna. Makna itu kan kalau dalam bahasa kitanya sama dengan arti. Ada nggak Bapak Ibu orang yang mengatakan apa artinya saya kaya? Apa artinya saya punya pangkat? Apa artinya saya punya banyak teman? Nah, kalau masih bertanya apa artinya, ya berarti hidupnya tidak berarti. Hidupnya tidak bermakna. Nah, karena itu di kesempatan sore hari ini, ya Bapak Ibu, kita ingin sama-sama menemukan makna. Menemukan makna hidup. Selama ini kita menemukan makna hidup itu di mana, Bapak Ibu? Ini pertanyaan yang kadang kalau kita merenung, ya di mana ya saya bisa menemukan makna hidup? Sore ini kita ingin sama-sama menemukan makna hidup di tempat yang mungkin membuat kita jadi tercenung. Kita ingin menemukan makna hidup dalam ketidakbermaknaannya. Kita ingin menemukan makna hidup dalam ketidakbermaknaannya. Jadi ini tema kita sore hari ini. Pasti judul ini menimbulkan tanda tanya. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataan, dalam hidup ini kita mengenal kecewa nggak, Bapak Ibu? Mengenal. Beberapa wajah kelihatan kayak lagi kecewa. Kecewa itu bagian dari hidup. Dalam kecewa kita menemukan makna nggak, Bapak Ibu? Apa makna di balik kecewa? Biasanya setelah kecewa lanjutannya apa? Dongkol, mangkal, jengkel. Dongkol, jengkel, mangkal itu kan sesuatu yang ada dalam hidup. Ada maknanya enggak dongkol? Secara umum orang mengatakan yang enggak ada maknanya. Dongkol itu enggak ada maknanya bagi kehidupan kita. Nah,
Kalau kita menganggap bahwa dongkol, jengkel, termasuk juga memendam marah, benci, ya, katakanlah kita dongkol ya. Itu dongkol biasanya kita apakan? Kalau kita menganggap bahwa dongkol itu nggak ada maknanya, kita dongkol sama teman, kita apakan dongkol itu Bapak Ibu? Kalau memang kita punya pandangan dongkol itu nggak ada maknanya, apa yang kita lakukan? Logikanya kalau nggak ada maknanya kita apakan? Sampah itu ada maknanya nggak? Nggak ada. Karenanya sampah diapakan? Buang. Nah, kalau kita punya pandangan bahwa dongkol itu tidak ada maknanya, maka otomatis dongkol itu begitu muncul di dalam diri kita, kita apakan? Kita buang. Tapi kita buangnya setelah berapa hari? Dongkolnya hari ini. Dibuangnya kapan? Seminggu masih ya. Itu mah bukan dibuang, tapi disimpan. Padahal kita menganggap bahwa dongkol itu tidak ada maknanya. Kalau betul tidak ada maknanya, kenapa disimpan? Iya. Maka semua sangat tergantung sejauh mana kita memandang ketidakbermaknaan dalam hidup. Karena nanti akan kita temukan di dalam ketidakbermaknaan hidup justru kita menemukan makna hidup yang jauh lebih bermakna bila dibanding kita menemukan makna di dalam segala kejadian hidup yang memang bermakna. Jadi sebenarnya pilihannya dongkol itu ada 3. Membuangnya, kalau membuangnya ya langsung. Jadi kalau kita dihina orang, dongkolnya hilangnya kapan? Ya cukup semenit 2 menit aja lah. Kalau memang kita merasa dongkol itu nggak ada maknanya, iya. Atau menyimpannya. Nah, yang menyimpannya ini kan yang seminggu 2 minggu baru hilang. Atau mengolahnya, mengolah kedongkolan, mengolah kejengkelan menjadi sesuatu yang bermakna. Yang mana yang menjadi pilihan bagi kita Bapak Ibu? Ketika kita marah, membuang marah itu, atau menyimpan marah itu, atau mengolah kemarahan menjadi sesuatu yang bermakna. Tentu kita pasti akan tertarik pada poin mengolah. Iya. Karena kalau membuang ternyata nggak mudah juga. Membuang marah itu sulit. Ria dalam kehidupan kita itu bermakna nggak Bapak Ibu? Enggak. Terus kalau kita ria, disimpan, dibuang atau diolah? Kebanyakan disimpan ya. Kemarin dia muji saya kok hari ini enggak. Nah itu berarti menyimpan ria. Iya. Bulan lalu banyak yang memuji saya, kok sekarang nggak ada yang memuji, udah rugi saya ini. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sudah kalau bahasa saya itu didoktrin. Doktrin dalam arti yang positif. Didoktrin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui bahwa semua yang ada dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia. Sebenarnya kalau kita lihat sedih, gembira, senang, susah, ya, dongkol, lapang, itu yang menghadirkan mereka semuanya ini ada dalam kehidupan kita siapa Bapak Ibu? Allah. Allah. Ya, ada sedih, ada gembira, itu kan sistem sebenarnya yang ada dalam hidup. Kita nggak bisa menolak datangnya sedih, nggak bisa menolak datangnya gembira. Itu memang sudah menjadi sistem hidup yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirancang dalam artian diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, doktrin yang Allah sampaikan kepada kita itu lewat doa. Ya, bukankah kita diajarin oleh Allah ya doa, tapi lebih tepat sebenarnya pernyataan.
Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diajari untuk menyampaikan pernyataan kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tiadalah semuanya, tiadalah apapun, tiadalah apa yang kau ciptakan. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apapun yang kau ciptakan ini, ya, tidak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia ya Allah dari apa yang kau ciptakan. Berarti memang dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia. Kalau nggak ada yang sia-sia berarti manfaat. Jadi kalau kita telusuri riwayat dongkol gitu, biasanya kita dongkol karena dihina. Nah pertanyaannya, dihina itu manfaat nggak bagi kita? Manfaat nggak Bapak Ibu? Manfaat. Dihina itu manfaat, besar sekali manfaatnya. Apa manfaat dari kita dihina? Jadi bisa sabar. Sabar itu manfaat nggak bagi kita? Manfaat. Kapan kita punya kesempatan untuk sabar? Ketika kecewa, ketika marah, ketika mangkel, dan itu terjadi karena dihina, dikecewakan. Berarti sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita dihina itu bagus nggak? Padahal banyak orang yang mengatakan dihina itu tidak ada maknanya. Disinilah justru kita menemukan makna hidup dalam ketidakbermaknaannya. Ya. Karena itu kemudian lanjutannya adalah Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah. Kata Maha Suci Engkau ya Allah itu bisa bermakna dua. Maha Suci Allah dari segala yang tercela bagi Allah. Nah salah satu yang membuat kita mengatakan Subhanak ini kan pernyataan penguat bahwa enggak mungkin Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah dari menciptakan sesuatu yang sia-sia. Menciptakan sesuatu yang sia-sia. Salah satunya ya Allah menciptakan untuk kita sedih. Kok bisa ya? Gara-gara dihina kita sedih, gara-gara dipuji kita senang gitu. Itu kalau kita pikir-pikir, aneh nggak Bapak Ibu? Cuma dibilang dasar bodoh aja, tiba-tiba rasanya di sini tuh kok susah. Wah, Bapak keren gitu, berubah gitu. Kok bisa ya hanya dengan kata-kata perasaan kita berubah? Ya kalau kemudian kita sandarkan kepada Allah ya subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Nah ditutup dengan faqina azabannar. Faqina azabannar, lindungi kami dari azab neraka, jaga kami dari azab neraka. Artinya Bapak Ibu, jangan sampai apa yang ada dalam hidup ini justru menjadi jalan bagi saya untuk masuk neraka. Karena nggak ada riwayat Allah punya rencana memasukkan manusia ke dalam neraka itu. Yang membuat manusia masuk ke dalam neraka ya karena maunya manusia itu sendiri. Maunya Allah, semua manusia itu masuk surga. Semua manusia itu masuk surga. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita, ya ini babnya ngaji tentang hidup. Kemarin sebenarnya sempat kita bahas ya soal hidup ini. Kita hidup ini tidak akan pernah lepas dari dua kemungkinan. Pertama ketemu rezeki, kedua ketemu nikmat. Rezeki itu biasanya ya sesuap nasi, kalau nggak cukup sesuap ya sepiring nasi, itu urusan rezeki. Tapi nanti ada rezeki, ada nikmat.
Sebenarnya ya, kalau kita melihat dua sosok ini, rezeki dan nikmat, yang penting dalam hidup kita ini rezekinya atau nikmatnya? Ada nggak Bapak Ibu orang yang rezekinya banyak tapi nggak bisa menikmati? Ada. Ada nggak Bapak Ibu orang yang nggak dapat rezeki tapi merasakan nikmatnya? Ada. Siapa? Nggak dapat rezeki tapi nikmat. Tapi yang dapat rezeki nggak merasa nikmat. Yang merasakan nikmat walau nggak dapat rezeki, orang puasa. Puasa itu nikmat nggak? Yang membuat dia nikmat itu karena makan atau nggak makan? Nggak makan. Sementara yang makan tidak merasakan nikmatnya makan. Jadi hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian kita perlu proporsional di dalam melihat rezeki dan nikmat ini. Yang penting adalah menikmatinya. Nah, karena itu nanti akan kita lihat, rezeki itu adalah urusannya urusan dunia. Kenapa? Karena sifat rezeki itu indrawi, hissiyah. Rezeki itu bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dipandang, bisa didengar, itu rezeki. Karena itu, rezeki sepenuhnya adalah urusan dunia. Jadi uang, makanan, minuman, itu rezeki. Nah, nanti kita akan melihat dalam hidup ini sudah diatur. Kalau rezeki karena urusan dunia, maka rezeki itu sepenuhnya adalah urusan Allah. Allah sudah nyatakan sendiri di surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Apa saja yang berjalan di muka bumi ini, Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang menjamin rezekinya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini soal rezeki. Nah, kalau nikmat itu beda dengan rezeki. Kalau nikmat itu urusannya adalah urusan akhirat. Urusannya adalah urusan akhirat. Karena itu, ini konsep menikmati rezeki. Ini yang kadang kita suka salah. Ada orang dapat rezeki uang, terus uang itu dipakai buat makan makanan enak, mahal, dipakai buat plesir, buat senang-senang. Orang seperti ini sebenarnya dia sedang menikmati rezeki atau menghabiskan rezeki. Dia tidak sedang menikmati rezeki, dia sedang menghabiskan rezeki. Ada orang makan, setelah makan, ya kenyanglah. Berarti dia menikmati makanan atau menghabiskan makanan? Dia sebenarnya tidak sedang menikmati makanan, tapi sedang menghabiskan makanan. Begitu makanan habis, ya udah rezekinya habis. Kalau betul-betul menikmati, berarti di dalam makan itu ada nilai akhirat. Ada nilai akhiratnya. Apa nilai akhiratnya? Saya makan bismillah agar menguatkan badan saya, agar saya bisa beribadah, agar saya bisa beramal sholih, agar saya bisa beramal baik. Nah, maka insya Allah kita tidak sedang menghabiskan makanan, tapi sedang menikmati makanan. Dan kalau bicara soal urusan akhirat, ya walal akhiratu khairul laka minal ula.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu di bab soal hidup seperti ini kita sebenarnya punya tanggung jawab, ya, mengubah rezeki menjadi nikmat. Ya, dan tanggung jawab mengubah rezeki menjadi nikmat itu adalah sepenuhnya urusan kita. Nah, karena sepenuhnya urusan kita, kita harus memahami kaidah-kaidahnya. Ya. Ini kaidah-kaidahnya soal bagaimana kita menikmati rezeki yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan rezeki itu kapan? Ya kayak Bapak Ibu ya, kan bekerja. Ini bekerja dalam rangka biar dapat apa? Rezeki. Nah, Bapak Ibu merasakan nikmatnya bekerja itu pada saat bekerja atau pada saat ada hasilnya? Nah, itu berarti kita hanya memaknai segala sesuatu ketika memang di situ ada maknanya. Ya, padahal kita akan merasakan nikmatnya rezeki saat proses mendapatkannya yang benar dan terpuji. Jadi nikmatnya rezeki itu bukan pada saat kita mendapatkannya, tapi pada saat kita memproses diri kita untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita mendapatkannya dengan cara yang benar dan terpuji. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, merasakan nikmatnya rezeki tidak hanya ketika ada, tapi juga pada saat tidak ada. Bapak Ibu bekerja, mana yang membuat Bapak Ibu bekerja itu betul-betul bermakna? Ketika ada hasilnya atau nggak ada hasilnya? Sepertinya hampir semua orang mengatakan ya ketika ada hasilnya. Apalah artinya bekerja kalau tidak ada hasilnya? Percuma saya kerja kalau tidak ada hasilnya. Padahal Bapak Ibu, padahal tidak ada hasil itu hasil bukan? Tidak ada hasil itu adalah hasil. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada hasilnya. Nah, di dalam tidak adanya hasil, di situ ada hasil yang lebih bernilai bila dibanding ketika hasil itu ada. Ya, katakanlah Bapak Ibu bekerja, ya, dapat bayaran 500.000. Ya, berarti kerja hasilnya 500.000. Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Tapi besoknya kerja nggak ada hasilnya, 0. Nah, pada saat nggak ada hasilnya, rezeki memang nggak ada. Tapi nikmat di situ ada nggak? Ada. Apa nikmatnya? Ikhlas, menerima, ya, sabar, ridha, tidak berburuk sangka. Wah, ternyata kita cuma dikerjain ini. Udah capek-capek, ya lelah, nggak ada hasilnya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, inilah sebenarnya konsep bagaimana kita menemukan makna hidup di dalam ketidakbermaknaannya. Berarti kalau sebenarnya kita bekerja nggak ada hasilnya, itu kita bekerja penuh makna nggak Bapak Ibu? Itu kan aslinya maknanya lebih penuh bila dibanding dengan ada hasilnya. Karena kalau bekerja ada hasilnya 500.000, itu kan baru rezeki. Nilainya nilai dunia atau sudah nilai akhirat? Masih nilai dunia, tergantung nanti 500.000 itu dipakai buat apa. Tapi kalau bekerja nggak ada hasilnya, tidak ada hasil, itu berarti nilainya udah langsung nilai akhirat.
Cuma kalau sabar. Iya. Nah, persoalannya sabar itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Pak, kerja lembur kita kemarin nggak ada bayarannya loh. Nggak ada bayarannya, nggak dihitung, nggak ada hasilnya. Untuk membuat kita menjadi orang yang sabar ketika kita mengalami kejadian seperti itu, caranya cukup dengan kita mengatakan, ya nggak apa-apa, nggak ada hasilnya loh Pak, kemarin kita ngelembur, ya nggak apa-apa. Mudah atau sulit mengatakan nggak apa-apa? Itu kan kembalinya kepada kita, sejauh mana kita melihat sabar itu lebih bernilai daripada hasil dalam bentuk rezeki. Karena kalau sabar itu sudah nikmat. Kalau rezeki kan dirasakan oleh badan, kalau sabar itu dirasakan, nikmat itu dirasakan oleh hati. Ya tentu pihak-pihak yang harusnya berkewajiban ya, memberikan upah wajib sebenarnya, karena ini sudah kerja kan, wajib untuk mendapatkan upah. Terus nggak ngasih upah ya tentu dia akan bertanggung jawab ya, atas kezaliman yang dia lakukan. Nah, kita tidak bicara soal yang zalim-zalim ini, tapi kita ya dalam posisi yang dizalimi. Sehingga kalau kemudian, tapi bang ini perlu bertarung dulu dengan diri kita. Sebenarnya kita kalau dizalimi itu manfaat nggak? Ditipu orang nih, dikerjain orang nih, dikerjain kan sama aja dengan ditipu. Ditipu orang itu keuntungan atau kerugian? Kalau dalam bahasa pengajian, ditipu itu nikmat atau musibah? Musibah. Kalau musibah, Bapak Ibu, mana yang lebih nikmat, rezeki atau musibah? Rezeki kan dunia, musibah juga urusannya adalah urusan dunia, sama-sama urusan dunia. Iya. Dan semua urusan dunia itu sebenarnya bisa berubah menjadi nikmat ketika kita memberikan sentuhan nilai akhirat. Rezeki yang diberi sentuhan akhirat itu nikmat. Ya. Maka cara kita menikmati uang adalah sedekah. Itu cara paling gampang untuk menikmati uang, sedekah. Sebenarnya lebih gampang mana kalau kita ingin menikmati uang? Dipakai buat jajan, buat makan, atau dibuat sedekah? Yang paling mudah dipakai buat sedekah loh, gampang. Dipakai buat sedekah, kan sedekah tinggal ya, ini Pak ada rezeki dari Allah buat Bapak ya 1 juta, itu sudah bernilai akhirat nggak? Ya. Sementara kalau kita ingin menikmati uang dengan cara kita belikan makanan, itu ribet nggak? Ribet loh Pak. Kita harus cari makanannya dan memastikan makanannya juga enak. Ketika sudah dibeli, ya, maka kita harus menikmati makanan itu dengan cara dimakan. Dimakan pakai ngunyah nggak? Pakai ngunyah, ribet nggak? Aslinya ribet. Padahal ada yang lebih simpel untuk menikmati rezeki itu. Kasihkan aja. Wah, itu nikmatnya asli. Padahal kalau hanya sekedar untuk makan, itu kan bukan menikmati uang, tapi menghabiskan uang. Karena memang kita perlu merenung ya, selama ini mindset kita benar nggak sih menikmati uang itu dengan cara dibelikan makanan? Iya. Padahal kalau betul-betul kita merenung, itu bukan menikmati, itu menghabiskan. Yang betul-betul menikmati uang itu adalah disedekahkan. Termasuk juga merasakan nikmatnya rezeki tidak hanya saat lebih, tapi juga ketika kurang. Karena ketika kurang, kita bisa menikmati kurangnya rezeki itu dengan qanaah. Tapi kalau rezeki itu lebih, cara menikmatinya ya harus sedekah.
Lebih simpel mana Bapak Ibu, sedekah atau qanaah? Kalau sedekah kan kita harus nyari ya orang yang memang pantas untuk mendapatkan sedekah. Karena kalau sebenarnya dia nggak pantas mendapatkan sedekah, kita kasih uang, namanya bukan sedekah. Ya, bisa jadi namanya hadiah yang nilainya juga bisa jadi berbeda. Ya. Yang kedua juga kalau sudah sedekah kan kadang suka ada penyakit-penyakit balas budi gitu, merasa berjasa. Sementara kalau kurang kan ya udah cukup, matur nuwun ya Allah, cukup. Qanaah itu sudah, iya, merasakan betul-betul nikmatnya rezeki yang kurang dan merasakan nikmatnya rezeki pada saat rezeki yang ada digunakan untuk ibadah dan amal salih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu iya, kita kalau melihat ini sebagai penutup, ada nggak orang yang rezekinya lebih? Iya, ada. Ini yang pada akhirnya kemudian menjadi penting bagi kita, bagaimana kita melihat rezeki itu dengan kacamata iman. Iya, melihat hidup, iya, dalam bahasan kita hari ini adalah melihat rezeki. Ini sebagai penutup ya, bahwa ternyata kadang di dalam Quran itu ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang rezekinya lebih. Iya. Soal rezeki kurang atau lebih itu kan sebuah keniscayaan. Ada orang yang oleh Allah dikasih rezekinya lebih, kipas-kipas, dan ada orang yang oleh Allah dikasih rezekinya terbatas. Kok cuma segini, pegang kepala. Iya. Nah, Bapak Ibu, ada saat di mana kita sedih, ada saat di mana kita gembira, ada saat di mana kita susah, ada saat di mana kita senang. Maka kalau kita perhatikan, hidup manusia tidak akan pernah lepas dari susah dan senang. Susah dihadirkan agar kita merasakan nikmatnya sabar, senang dihadirkan agar kita merasakan bahagianya syukur. Maka kalau dilihat dari kaidah ini Bapak Ibu, sebenarnya lebih enak waktu susah atau waktu senang. Kalau senang itu potensinya bahagia, tapi belum tentu nikmat. Tapi kalau susah itu pasti nikmat. Kenapa? Nah, ini nanti fakta yang kita temukan di lapangan. Dalam kesusahan, Allah meletakkan kebaikan lebih mudah, lebih banyak dan lebih bernilai bila dibanding di dalam kesenangan. Ya, itu fakta yang ada dalam kehidupan. Nah, karena itu orang yang susah akan memperoleh kesempatan beramal baik yang lebih mudah, lebih melimpah dan lebih bernilai bila dibanding dengan orang yang senang. Jadi kalau lagi susah itu kesempatan beramal baiknya lebih mudah, lebih melimpah dan lebih bernilai bila dibanding dengan orang yang sedang senang. Ya, kita lihat faktanya. Bapak Ibu dipuji, berarti kita senang. Amal baik apa yang bisa kita lakukan saat mendapat banyak pujian? Apa Bapak Ibu? Bingung kan? Apa ya amal baik yang bisa saya lakukan saat mendapat banyak pujian? Kalaupun kita menemukan, itu nggak mudah. Menjaga keikhlasan. Gak gampang. Hampir semua orang kalau sudah dipuji itu gagal mempertahankan keikhlasan. Sementara kalau dihina, dicaci maki, kesempatan beramal baiknya banyak gak? Oh banyak. Apa aja? Sabar, ikhlas, ridho, memaafkan, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Dan semuanya mudah. Sabar seperti yang tadi kita sampaikan itu mudah banget. Cukup dengan kita mengatakan enggak apa-apa. Udah sabar itu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kita menemukan bahwa di dalam sesuatu yang kita anggap tidak bermakna, sebenarnya kita menemukan makna yang sebenarnya. Ya, betapa banyak suami yang mengatakan, apalah artinya saya jadi suami kalau diomelin terus, kalau nggak dihargai, kalau nggak dihormati, apalah maknanya saya jadi suami. Ya, padahal kalau diomelin itu maknanya besar sekali. Maknanya besar sekali. Ya, berarti diomelin sangat bermakna bagi orang yang mampu menemukan makna dalam ketidakbermaknaan. Ya, karena itu sebenarnya kehidupan lebih membutuhkan hal-hal yang tidak bermakna melebihi kebutuhan hidup terhadap hal-hal yang bermakna. Ya, karena ketika orang menemukan hal yang bermakna, justru dia tidak mendapatkan makna dari sesuatu yang sebenarnya bermakna itu. Contoh, sholat itu sebenarnya bermakna enggak bagi kehidupan? Bermakna. Kalau betul sholat itu bermakna bagi kehidupan, apakah kita sudah merasakan makna dari sholat? Makna dari sholat apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makna itu kan sesuatu yang membuat kita merasakan manfaatnya. Salat itu mencegah manusia dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, ada nggak orang yang rajin salat tapi masih rajin ngerasani orang? Kalau ada, berarti apa artinya salat? Padahal salat itu sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan. Sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan. Inilah pada akhirnya memang penting sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah memahami hakikat hidup yang bermakna yang kita peroleh dari ketidakbermaknaan dalam hidup. Ya. Ada satu lagi yang ini memang nanti lanjutannya sekaligus nanti akan kita buat closingnya. Iya. Adalah soal rezeki yang bermakna itu seperti apa. Ada lanjutannya insyaallah di kesempatan yang akan datang. Hadan ya Allah wa iyyakum. Ada tanggapan Bapak Ibu? Wajah ini bermakna enggak Bapak Ibu? Bermakna. Ya, kalau ibu-ibu, iya. Wajah cantik itu penting enggak? Wajah cantik itu penting enggak? Kalau penting, pentingnya buat apa? Ini yang kadang kita suka lalai. Kalau memang wajah cantik itu penting, pentingnya buat apa? Ternyata kalau kemudian yang bersangkutan menjawab, yang dia anggap penting itu sebenarnya penting nggak? Ya penting lah, nanti kan banyak orang yang ngelihat, banyak orang yang senang ngelihat. Iya, betul nggak? Ini laki-laki senang nggak ngelihat wajah cantik? Senang. Tahukah kita, laki-laki yang senang melihat wajah cantik adalah laki-laki yang tidak berkualitas. Laki-laki yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena sebenarnya keindahan itu ada pada yang dilihat atau pada hati yang melihat. Bukankah keindahan itu ada pada hati yang melihat, bukan pada yang dilihat? Maka suami yang punya hati yang indah, dia akan melihat wanita tercantik adalah istrinya, walaupun istrinya tidak secantik yang lain. Tapi kalau kemudian meletakkan keindahan itu ada pada yang dilihat, berarti ini laki-laki yang hatinya tidak berkualitas. Berarti kalau ada wanita mempercantik dirinya untuk dilihat, berarti dia ingin dilihat oleh orang yang tidak punya kualitas. Kaya itu penting nggak? Pentingnya buat apa? Jujur nih Bapak Ibu, pentingnya buat apa? Ya buat bangun rumah yang
megah. Sebenarnya bangun rumah yang megah itu penting nggak? Fungsi rumah kan untuk bernaung. Pentinglah, saya punya uang. Apa pentingnya? Sedekah. Nah, kalau sedekah memang betul penting. Cuma masalahnya kalau kita kaya, sedekahnya berapa? Itu dia menjadi pertanyaan tersendiri. Rasanya mungkin kita bisa banyak diskusi ya soal hidup ini. Mohon maaf waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.